yang sama-sama kita cintai, Bapak Gubernur. Jadi ada pepatah Arab mengatakan begini, Pak. Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau kita pengen mahal itu gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit berarti langka, kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, Pak. Tapi yang ngurusi lokalisasi jarang. Gus Miftah. Berarti Gus Miftah itu langka. Karena langka antik, karena antik harganya mahal. Gitu. Gubernur dengan segala protokolernya itu banyak. Tetapi yang out of the box itu jarang. Siapa? KDM. Berarti KDM langka, KDM antik, berarti KDM mahal. Karena out of the box. Maka mudah-mudahan kinerja yang seperti ini bisa dipertahankan secara konsisten. Konsisten itu bahasa Arabnya apa, Pak? Istiqomah. Dan saya sampaikan kepada KDM, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Saya bersahabat dengan KDM ini, bersahabat yang tanpa pamrih. Saat beliau ada masalah saya datang, saat saya ada masalah beliau datang. Maka pernah saya sampaikan di hadapan Bapak Presiden, jangan bangga punya teman segudang. Di saat kamu punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah dengan satu orang sahabat. Di saat Anda punya masalah, dia punya 1000 cara untuk menolong. Makanya di dunia ini kita cari sahabat, Pak. Komunitas itu. Apa beda teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Nah, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1000 orang meninggalkan kita. Nah, maka dalam konteks itu, kita senang punya sahabat seperti seorang KDM. Yang tadi ketika berbicara Brahma dan Sudra. Brahma itu berbicara ide, Pak. Sudra itu berbicara orang. Maka duduklah saat ide itu dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Kita tadi mendengar sambutan Pak Gubernur yang dibicarakan semuanya ide, Pak. Karena ini karakter orang Brahma, bukan orang Sudra. Yang dibicarakan ide-ide besar. Maka dengan model kepemimpinan seperti ini kita punya optimisme. Apa sih bedanya orang optimis sama pesimis? Saya pikir bedanya cuma sederhana, Pak. Optimis itu orang yang melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau orang optimis ketika melihat botol itu isi airnya tinggal separuh, dia mengatakan alhamdulillah masih separuh. Itu optimis, yang dilihat lebihnya. Sementara orang pesimis akan mengatakan botolnya airnya tinggal separuh, hanya separuh. Yang satu mengatakan masih, yang satu mengatakan tinggal. Di bawah kepemimpinan KDM saya pikir kalau hanya untuk membesarkan Bank Jabar, apalagi punya komisaris sekelas Bosman, ya kan? Bosnya men, gitu kan. Walaupun kita mohon maaf Pak Komisaris, Bang Helmi, Bosman, Pak Rudi, kita duduk di atas kursi yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Gak di amplopin, ditransfer sekarang gitu. Nah, pola out of the box inilah yang kemudian dibutuhkan oleh orang Indonesia. Karena Nabi itu ketika menerima wahyu, Pak, cepat, nggak banyak pikir, Pak. Kerjanya cepat. Saya kasih contoh. Nabi Musa itu ketika mendapat perintah untuk melawan Fir'aun, nggak pakai mikir, Pak. Kalau pakai mikir, kan nggak berani. Gimana dia mikir Fir'aun, melawan Fir'aun, sementara Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Musa ini lahir di zaman rejim Fir'aun yang percaya dengan dukun. Saat itu Fir'aun atas bisikan dukunnya membuat peraturan peraturan Presiden Fir'aun. Apa peraturannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Musa lahir di zaman itu, maka ibunya kemudian andilau antara dilema dan galau. Mau dibunuh anaknya sendiri, mau dipelihara, dihajar sama Fir'aun. Maka kemudian firosat itu, feel itu datang. Spontanitas itu datang. Makanya Anda jangan kaget kalau Kang Deddy ini kalau kerja penuh dengan spontanitas. Tahu-tahu di jalan ada pemulung datang dibantu. Ada orang susah tanpa pakai BPJS langsung bawa ke rumah sakit. Kalau pakai protokoler Pak,
Belum sampai rumah sakit, pasien sudah mati. Akhirnya spontanis itu datang, ibunya Nabi Musa kemudian mikir menghanyutkan bayi Musa di sungai. Atas izin Allah bayi ini kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu siapa Pak? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asyah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak gambaran. Ada tipe yang suaminya ini jahat, istrinya solehah. Ini tipe keluarga Fir'aun Pak. Asyah itu wali, Pak, wali perempuan yang tadi katakan jadi wali. Suaminya jelek, istrinya baik. Yang kedua, ada kalanya suaminya itu baik, istrinya nakal. Nabi Nuh. Nabi Pak, istrinya nakal. Yang ketiga, suaminya nakal, istrinya nakal. Abu Lahab. Yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Siapa Pak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja, jangan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu baik, istrinya baik. Nah, kalau ibu-ibu, kalau Anda suruh milih tipe keluarga yang mana? Fir'aun, Abu Lahab, Nuh, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung bilang, nggak jadi Ibrahim Pak, Fir'aun juga nggak apa-apa. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu Pak. Akhirnya bayi ini dibawa pulang sama Siti Asyah, kemudian ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun tanya, ini siapa bayi? Nemu di mana? Di sungai. Laki apa perempuan lagi? Bunuh kata Fir'aun. Apa kata istrinya? Oh nggak bisa Mas. Kenapa nggak bisa? Peraturan yang kamu buat, bayi yang kamu bunuh itu adalah bayi laki-laki yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Nggak bisa kamu bunuh. Ndelala Pak. Ndelala itu kalau bahasa Sundanya apa ya? Apa? Cingcirining. Cingcirining. Fir'aun manut Pak sama istrinya. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami kalah dari istri Pak. Gitu loh. Fir'aun aja kalah bosmen itu loh, sama istrinya itu. Maka saya benci dengan Fir'aun bukan karena Fir'aun mengaku Tuhan Pak, tapi gara-gara itu suami terjajah oleh istri Pak. Gitu. Yang dibutuhkan pemimpin hari ini apa? Spontanitas dan kecepatan. Fir'aun ketika Musa diperintahkan perang melawan Fir'aun, siap saya laksanakan. Pertanyaannya kemudian Pak, Musa menang apa kalah? Kalah Pak. Buktinya lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu dia lari ketemu lautan. Pilihannya cuma 2 Pak. Lari dia masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Begitu mereka berdua berhadapan-hadapan, Musa dan Fir'aun, apa yang membedakan di antara keduanya? Bedanya cuma 1 Pak. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Maka kemudian apa yang terjadi? The power of kepepet Pak. Akhirnya Musa menang. Jadi kalau ada orang mengatakan KDM itu Pasundan, Wiwitan macam-macam, dia nggak berketuhanan. Salah Pak. Orang itu ketika punya nalar cepat ketika bekerja. Kenapa? Karena dia meyakini akan ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Makanya beliau berani cepat. Nggak dianggap berkonsultasi, nggak ada urusan. Nggak ada hajian dulu. Karena beliau punya prinsip. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Masyarakat Jabar punya masalah, KDM punya solusi. Wah. Bang Helmi, itu yang buat mahal tuh ya itu loh. Tapi tidak punya istri. Kalau soal itu urusan pribadi karena curhatnya sama saya. Nah, cepat Pak. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah ini mau korban Pak. Potong leher anakmu Ismail, nggak pakai mikir Pak. Nggak pakai mikir. Tetapi kecepatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Tuhan, Allah berikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Nabi Ibrahim ketika harus berperang melawan Namrud, nggak pakai mikir Pak. Tapi begitu dia dibakar oleh Namrud, Allah katakan dalam Al-Quran, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang harusnya rasanya panas menjadi dingin Pak. Nabi Muhammad ketika diperintah hijrah, kalau pakai logika mikir Pak, keluarganya semuanya di Mekah. Kenapa dia harus berpindah ke Madinah?
Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad kecepatan melaksanakan perintah Tuhan. Dia berangkat ke Madinah dan Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah menjadi kota ternyaman di dunia. Artinya apa? Yang dilakukan oleh KDM dengan segala kecepatannya, akurasinya dan sebagainya. Jangan katakan ini orang yang percaya dengan Tuhan, nikah dengan segoro kidul dan sebagainya. Karena dia meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi hambanya yang bekerja dengan ikhlas. Makanya ketika dia dimusuhi, kan lucu Pak. Ide-ide dari Jawa Barat yang musuhi tokoh-tokoh nasional. Saya bilang sama Kang Deddy, a man without enemies is a man without qualities. Kalau manusia nggak punya musuh berarti dia tidak punya kualitas. Maka lakukanlah kerja Kang Deddy dengan cara yang ikhlas tadi beliau bilang. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.